Selamat pagi teman-teman Garuda. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Teman-teman Garuda, hari ini Ibu akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Ketut Pembuat Garam. Teman-teman siap mendengarkannya ya? Mari kita bertemu Ketut. Ketut adalah anak lelaki dari Bali. Dia berumur 5 tahun. Ini adalah keluarganya. Keluarga Ketut adalah pembuat garam. Tahukah engkau cara membuat garam? Mari kita ikuti Ketut dan nanti kita akan tahu bagaimana caranya membuat garam. Ini adalah pantai di mana Ketut tinggal. Di desa ini, penduduknya mencari uang dengan cara membuat garam dan memancing ikan. Nama desa ini adalah Pesinggahan. Desa ini terletak di sebelah selatan Pulau Bali. Bapak Nyoman, ayah Ketut, adalah seorang pembuat garam. Pagi-pagi buta, Ketut ikut ke pantai bersama ayahnya sambil digendong di belakang punggung ayahnya. Saat itu, pantai masih sangat gelap. Nara monyet Ketut juga masih sangat mengantuk. Di pantai, ayah Ketut langsung mulai bekerja. Dia meratakan ladang pasir dengan sebuah penggaruk yang besar. Untuk membuat garam, ladang pasir haruslah rata. Sementara itu, Ketut berlari dan melompat ke air dan mulai berenang untuk mengusir kantuknya. Ketut ingin sekali menangkap seekor lumba-lumba, tapi mereka terlalu cepat untuk ditangkap. Sementara bagi Nara, laut terlalu dingin dan mengerikan. Lebih baik aku membantu ayah saja, pikir Nara. Sekarang air laut harus dibawa ke atas ladang pasir yang sudah rata. Ini adalah pekerjaan yang lumayan berat. Tapi Ketut pasti membantu ayah. Begitu juga Nara. Ini adalah pekerjaan yang paling disukai Ketut. Air laut itu haruslah disiramkan ke atas ladang pasir secara merata. Ayah adalah penyiram yang ulung. Berbeda dengan Ketut, dia masih perlu banyak latihan karena dia hanya bisa menyiram dirinya sendiri sampai basah kuyup daripada membuat ladang pasir basah. Kalau itu terjadi, Nara langsung berlari menjauh. Nara sangat membenci air. Betapa enaknya beristirahat sebentar di bawah pondok garam kecil yang sejuk setelah bekerja keras. Kakak-kakak perempuan Ketut kembali dari sekolah. Ibu dan nenek juga datang ke pantai. Permukaan ladang pasir yang disiram air laut oleh Ketut dan ayahnya tadi pagi sekarang sudah kering dan menjadi keras. Ayah memecahkan permukaan keras itu dengan penggaruk. Ibu mengumpulkan potongan-potongan yang keras itu ke dalam keranjang bambu. Nenek dan anak-anak membawa keranjang bambu itu ke pondok garam. Nara memimpin di depan. 1, 2, 1, 2, cepat, cepat. Nah, ini pondok garam yang indah dan sejuk, mirip dengan pabrik pembuatan garam. Ayah membuatnya dari bambu dan jerami. Di pondok ini ada sebuah kotak penampungan pasir yang sangat besar. Ke dalam kotak penampungan inilah nenek dan anak-anak menaruh pasir yang keras tadi. Sekarang ayah menuangkan air laut ke kotak besar itu.
Di bawah kotak terdapat sebuah pipa penyaring kecil terbuat dari bambu dan air itu akan menetes. Air asin itu masuk ke sebuah tempat yang terbuat dari bongkol kelapa. Ketut menjaga agar tetesan-tetesan air asin itu tidak menetes kemana-mana. Sekarang air asin itu dibawa dan dituangkan ke atas bangku-bangku panjang yang telah dikeruk bagian tengahnya. Dengan begitu, air tidak akan tumpah ke pasir lagi. Di sana terdapat sekitar 40 sampai 41 bangku panjang. Ketut tidak bisa menghitung semuanya. Tahun depan dia baru akan bersekolah. Nara memandang dari kejauhan. Mengapa mereka mau bermain dengan air? Pikirnya jengkel. Sekarang adalah giliran matahari untuk melakukan tugasnya. Sinarnya memanasi bangku-bangku panjang itu dan menyebabkan semua air menghilang karena menguap. Sementara matahari bertugas, Ketut dan Ayah beristirahat sambil bermain catur. Akhirnya, setelah penantian yang panjang, tibalah saatnya. Sekarang seluruh air sudah menghilang. Lihat, apa yang tersisa di bangku-bangku tersebut? Garam seputih salju dan mengkilat seperti mutiara. Ketut dan Nenek mengumpulkan garam itu. Mereka akan menjualnya besok. Sekarang sudah siang. Ketut sudah kelaparan. Untung sekali ibu membawa bekal dari rumah. Ada nasi, ikan asin goreng, dan sambal yang pedas. Lezat. Ketut tidak perlu lagi membeli garam untuk memasak. Baginya, tidak ada makanan yang bisa mengalahkan kelezatan makanan yang ia makan sekarang. Kerja keras telah selesai. Sekarang waktunya bermain. Teman-teman Ketut mengajarinya bermain sepak bola. Ternyata ayah Ketut sangat pintar bermain sepak bola loh. Setelah bermain, Ketut merasa begitu gembira dan lelah sehingga ia langsung tertidur. Ayah menggendongnya pulang. Ayo tebak, setelah besar nanti Ketut akan menjadi apa ya? Nah teman-teman Garuda, kita sudah selesai mendengarkan kisah Ketut si pembuat garam. Gimana ceritanya? Seru ya? Ketut bersama ayah, nenek, ibu, dan saudara-saudarinya saling membantu sehingga berhasil membuat garam. Nah, setelah teman-teman Garuda mendengar kisah Ketut, silakan teman-teman berdiskusi bersama keluarga dan menjawab pertanyaan ini. Nomor 1, sikap baik apa ya yang dimiliki Ketut dan keluarganya? Nomor 2, lalu teman-teman dan keluarga ingin meniru sikap baik yang mana? Coba tuliskan jawaban hasil diskusi teman-teman dalam buku tulis halus baris 3. Kemudian ceritakan dan direkam dengan rekaman suara ya. Tetap semangat dan sampai jumpa pada cerita petualangan yang lainnya. Dadah!